Halo semua, Hai. kali ini saya sedang bersama dengan Kimi, Hai. dengan Devano, Hai. dan dengan Levi. Hai. Ya, kali ini kita mau bahas tentang ketergantungan gadget gitu. Apalagi di masa-masa saat ini, di rumah terus, kita sering banget, semua hal kita lakukan dengan gadget gitu. Bukannya tidak diperbolehkan gitu, tapi ketika hal-hal tersebut bukan lagi menjadi refreshing, tapi efek negatifnya jadi lebih besar, ya kita perlu mendiskus itu semua gitu. Kita perlu ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman di sini yang mereka begitu mencintai Tuhan dan mereka tahu gimana caranya solve the problem gitu untuk bisa main gadget ini tidak efek negatifnya tidak terlalu besar seperti itu. Nah teman-teman di sini sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, kira-kira nih top skornya nih ketika main game nih berapa lama dalam satu hari? Ayo, coba Kimi kayak gimana? Berapa jam dalam satu hari top skor main game atau main gadget? 12 sampai 13 jam. 12 sampai 13 jam. Wow, tidurnya berapa jam tuh? 8 jam. Ya. Jadi kamu punya waktu cuma sedikit untuk lakuin aktivitas yang lain. Oke, Devano gimana? Dalam satu hari, kamu top skor, bener-bener main gadget terus. Nonton YouTube, main game, apapun yang di gadget, berapa jam? Kira-kira 10 sampai 11 jam. 10 sampai 11 jam, wow. 10 sampai 11 jam ya. Nah, kalau Levi gimana Levi? 13 sampai 14 jam. Wow, top skor nih, 13 sampai 14 jam. Bener-bener yang bikin, wow, waktunya bener-bener terganggu banget seperti itu kan. Nah teman-teman, sebelumnya aku mau tanya, ketika teman-teman main gadget gitu sampai 13 jam, sampai 14 jam, sampai 11 jam. Nah, hal negatif apa sih yang teman-teman rasain ketika main gadget udah terlalu panjang gitu? Kimi mungkin mau duluan? Jadi kalau main gadget terlalu lama, ntar kayak kalau contoh orang tua kita suruh bantuin cuci piring atau nyapu, Ya. kita nggak bantuin mereka, terus mereka udah lakuin duluan dari kita. Oh, kita jadi nggak bisa punya waktu untuk membantu orang tua gitu ya, tugas-tugas. Oke, kalau Devano sendiri apa nih? Hal-hal yang menurut kamu nih aduh nih negatifnya seperti ini nih kalau saya terlalu banyak main game nih. Ya kalau menurut aku kan bisa aja waktu yang kita pakai buat main game itu kita bisa pakai buat ngelakuin hal yang produktif kan. Ya, Tapi betul. karena dengan main game hal yang kita lakuin itu jadi gak produktif. Jadi Yes. waktu itu kayak terbuang gitu. Oh, oke. Jadi waktunya jadi terbuang. Yang tadi kalau Kimi bilang harusnya ngebantuin orang tua, jadi akhirnya waktunya terbuang jadi nggak ngebantuin gitu. Hal-hal produktif lainnya juga sebenarnya banyak kan seperti itu kan. Nah, kalau menurut Levi seperti apa nih? Kayak toxic gitu. Jadi udah kalau ada kayak sesuatu kalian misalnya kayak kalah atau apa gitu langsung marah, termudah marah, Ya, betul. ngomong-ngomong parah-parah gitu, bicaraan parah. Perkataan kasar gitu ya, kasar gitu. Nah, ini benar-benar banget nih teman-teman. Banyak anak-anak muda di luar sana yang ketika mereka main game, mereka udah akhirnya membawa hal itu ke dalam diri mereka gitu. Akhirnya mereka jadi cepat marah, cepat emosian gitu. Nah, itu yang membuat habit mereka jadi berubah gitu. Orang yang tadinya dekat sama Tuhan, orang yang tadinya dia bisa bersekutu dengan Tuhan, tapi karena keseringan main gadget akhirnya itu dia tadi yang si Levi bilang, omongannya jadi berubah gitu, kata-katanya jadi kasar gitu. Seperti itu. Nah, hal-hal negatif apa lagi sih yang kira-kira teman-teman lihat nih? Mungkin di teman-teman bukan ada di dalam teman-teman, tapi mungkin kamu lihat teman aku nih gara-gara main game terlalu banyak dia sifatnya jadi seperti ini loh gitu. Ada gak yang benar-benar nge-pop up dalam teman-teman ketika nih temen gue nih kebanyakan main game kayaknya sifatnya jadi seperti ini gitu. Ada gak? Ada Apa tuh, seperti apa tuh? kayak yang tadi aku baru bilang Ya, toxic. toxic, ya. Jadi kalau misalnya kalau nggak lulus gitu di ujian, bukannya belajar lebih banyak, dia malah tambah marah. Jadi dia ngomong-ngomong parah-parah di depan guru gitu. Makanya kita tidak terlalu jadi Ya. emosi atau marah-marah karena terlalu gampang dipancing itu. Ya, attitude-nya jadi berubah gitu Iya. ya. Nah,
sebenarnya mah setiap kita itu punya attitude yang baik gitu. Tapi karena itu sih dia tadi yang si Levi katakan toxic. Dengan adanya karena kita fokus main game terus gitu. Akhirnya toxic itu yang membuat kita jadi habit kita berubah. Yang tadinya mungkin kita cara bicara kita sopan, tapi akhirnya cara bicara kita mulai jadi kasar gitu. Mungkin cara bicara kita halus, cara bicara kita menjadi kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar gitu. Dan kita pasti pernah gak lihat teman-teman yang jadi temperamental, jadi cepat marah gitu. Sebentar-bentar diganggu gitu. Apalagi lagi main gadget, tiba-tiba diganggu sama orang tuanya disuruh ngapain, jadi marah gitu, jadi ngambek. Sering nggak lihat kayak gitu? Iya. Apa ngelakuin sendiri? Seperti apa? Pernah nggak lihat yang seperti itu? Pernah. Kenapa? Karena ya mungkin ya konteksnya itu kalau mungkin teman-teman melihatnya, aduh ini apa sih gue lagi enak-enak main kok diganggu seperti itu kan. Tapi kan kita punya batasnya gitu teman-teman. Nah, aku mau bukain ayat di 1 Korintus 10 ayat 23, dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Pertanyaannya adalah, boleh gak sih kita main gadget? Boleh. Boleh. Benar sekali, kita boleh main gadget. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah itu berguna? Apakah itu membangun kita? Seperti itu. Nah, konteksnya kita bicara tentang gadget gitu. Gadget itu banyak hal gitu. Banyak aplikasi-aplikasi, saya percaya aplikasi-aplikasi yang positif, aplikasi-aplikasi yang membangun, aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita menjadi lebih produktif gitu. Tapi apakah kita pakai waktunya ke sana atau untuk cuma sekedar refreshing kayak main game seperti itu. Tapi kan refreshingnya ini sejauh mana tingkat batasan refreshing itu sendiri gitu. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira kan banyak nih yang tadinya main refreshing nih, gue cuma pengen main game doang sebentar nih, sejam 2 jam. Akhirnya jadi 4 jam, 5 jam. Terus yang tadi Levi bilang, mungkin gara-gara main game kalah, jadi kesel. Jadi abis itu dia mau mengerjakan PR, dia jadinya kepikiran mulu gitu. Wah, gue mau abis ini main game lagi, abis ini gue mau lanjutin lagi gitu. Ada gak yang pernah teman-teman rasain seperti itu atau hal-hal lain yang kelihatannya jadi toksiknya seperti itu gitu? Nggak membangun? Ada. Kayak gimana? Kayak misalnya ada satu teman aku di sekolah nih. Dia emang di rumahnya emang dikasih fasilitas sama orang tuanya main game, emang kayak maksudnya Lengkap ya? Iya, lengkap banget Oke. lah. Sampai dia karena dikasih begitu dia pernah gak naik kelas tahun. Justru karena fasilitas seperti Iya. itu dia jadi nggak naik kelas. Oke. Ada lagi mungkin yang mau kasih tanggapan? Ya, saya Ya. kalau waktu itu aku kan kita lagi bikin project di rumah teman aku nih. Ya. Jadi kita dibikin project nih. Dia di sana kan di kamarnya ada PC gitu. Jadi pada saat kita bikin project, jadi kan kita bertiga nih. Biasanya cuma satu orang yang bikin projectnya, 2 orangnya malah main PC atau main game karena dia terlalu mau pada gamenya. Jadi kayak misalnya, boleh pakai ini nggak? Boleh apa aja. Yang penting projectnya selesai. Akhirnya kan di pikiran gitu, akhirnya bikinnya cuman projectnya 1 orang biasanya. Jadi kayak ganti-gantian terus. Oh ya, harusnya dia bisa mengerjakan dengan bertiga, tapi ini Ya. hanya 1 orang yang mengerjakan gitu karena yang lainnya mau main game aja gitu kan. Seperti itu ya, benar-benar membuat distraksi gitu kan untuk main game itu sendiri. Menurut Kimi gimana? Kalau main game terlalu lama, ntar kayak kalau ada PR terus kita lupa waktunya, terus kita nggak kerjain PR, terus kita tiba-tiba ketidur gitu. Ya, pasti udah pernah ngerasain itu kan. Jadi ya kita tadinya menunda-nunda, nanti deh 1 jam lagi deh. Akhirnya karena kita menunda-nunda, keseruan main gamenya akhirnya benar-benar nggak ngerjain tugasnya gitu. Nah, ini menurut dengan hubungan kita dengan Tuhan lagi gitu. Kita balik lagi dengan hubungan dengan Tuhan. Kira-kira dengan waktu yang kita habiskan dengan main game seperti itu, kira-kira hubungan kita sama Tuhan seperti apa sih? Apakah kita bisa semakin dekat atau seperti apa? Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kita habisan waktunya buat begitu,
hubungan kita sama Tuhan pasti gak seintim kalau kita ngabisin waktu buat Tuhan. Yes, seperti itu. Jadi ya emang waktunya udah, karena waktunya sudah tersita di situ, jadi keintiman kita udah semakin berkurang gitu. Rutinitas jadinya ya, mungkin kita tetap berdoanya tetap gitu, tapi doa kita udah cuma rutinitas gitu. Ada yang mau tambahin lagi mungkin? Iya, kayak rutinitas, kayak misalnya biasanya kalian kayak kalau berdoa cuman kayak terbiasa aja, bukan buat kayak buat Tuhan, tapi kayak terharus gitu. Iya. Jadi pagi berdoa, terus makan berdoa. Biasanya pasti banyak orang nggak yang berdoa di pagi karena mereka biasanya pas mandi, kayak mandi, makan, berdoa pada saat makan. Abis itu biasanya langsung main game. Iya. Jadi kayak terpikirnya game terus pada pagi, atau gadget gitu, kayak misalnya Instagram atau TikTok gitu misalnya. Ya benar, berarti emang ya distraksinya itu yang mengganggu kita, akhirnya hubungan kita sama Tuhan juga udah jadi semakin tidak intim lagi gitu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman tahu hal-hal tersebut gitu, waduh gue udah main game nih kebanyakan, waduh hubungan gue jadi rutinitas aja nih sama Tuhan. Nah, aku mau tanya nih, menurut teman-teman, how to solve the problem gitu, untuk membalikkan posisi kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Kalau contoh kita main gadget, itu kita jangan main games terlalu lama. Mungkin kita bisa baca Alkitab. Wow. Lalu terus? Terus kita baca Alkitab, terus kita itu bisa baca tentang Tuhan. Jadi kita nggak usah main games terlalu lama gitu. Ya, baca Alkitab. Oke, Devano mau tambahin? Kalau aku sih kita harus lebih libatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wow. Misalnya kayak kita refreshing kan gak cuma main game. Yes. Bisa kayak misalnya hobi aku nih gambar. Ya. Jadi aku sebelum gambar misalnya gak tahu nih mau gambar apa, ya tanya Tuhan dulu. Tuhan kira-kira Wow. mau aku gambar apa ya? Yes. Kayak gitu. Jadi terdapat hikmat dari Tuhan, pasti kita bisa ngelakuin yang kita bahkan gak nge-expect. Yes. Jadi ya pertama itu dia, ketika kita mulai, kalau katanya Kimi, kita mulai baca Alkitab, kita mulai baca firman, itu yang membuat otak kita itu toksiknya yang ada di dalam pikiran kita tentang game itu mulai tergantikan gitu dengan firman gitu. Paham kan maksudnya di sini kan? Kalau kita isi kepikiran kita tuh hanya dengan game yang kita pikirin pasti cuma game gitu. Tapi kita mulai ganti gitu dengan kita baca Alkitab, baca firman gitu. Ngerti atau nggak ngerti kita baca aja dulu gitu maksudnya. Jadi ketika kita baca, nah itu lambat laun itu akan mengubah pola pikir kita. Nah, jadi kita mulai bukan cuma berpikir tentang game, kita mulai mencoba oke, gimana cara saya mendekatkan diri sama Tuhan. Tadi poin penting banget ketika Devano bilang bagaimana dia bisa berinteraksi sama Tuhan, bukan cuma sekedar baca firman, kita berinteraksi, mau gambar, kita tanya Tuhan, Tuhan gue gambar apa ya? Nah, ini poin penting banget nih teman-teman. Banyak hal yang teman-teman muda di luar sana kurang dapat pahami gitu untuk bisa berinteraksi sama Tuhan. Karena ini hal yang cukup esensi gitu. Ketika kita punya satu hubungan sama Tuhan, kita bisa berinteraksi ternyata sama Tuhan. Kita bisa tanya Tuhan gitu kan, bahkan dalam hal-hal yang simpel gitu. Aduh, gue mau gambar nih. Gambar apa ya kira-kira yang bagus? Bahkan ketika dia gambar, dia bisa menggambar hal-hal yang di luar ekspektasinya dia gitu. Nah, kalau menurut Levi gimana nih? Hal-hal apa nih yang benar-benar bisa memulihkan keadaan kamu bisa semakin dekat sama Tuhan? Jadi kalau misalnya kan ada khotbah gitu. Wow. Kayak biasanya kan orang-orang kalau mendengarkan khotbah melakukan taruh di hidup kita, itu biasanya taruhnya itu sehari atau 2 hari gitu. Terus nanti balik langsung ke rutinitas gitu. Ya. Jadi kita seharusnya melakukan dalam hati kita, menaruhkan hati kita khotbah-khotbah itu, dan kita mengingatkan dan selalu menerapkan di hidup kita buat kita nanti lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Ada yang mau ditanggapin teman-teman? Ketika teman-teman di sini siapa nih yang sering mungkin lihat di YouTube gitu tentang khotbah-khotbah? Siapa di sini yang sering? Cuma Levi aja? Atau kamu juga pernah nih gitu? Pernah sih, tapi gak sering.
Pernah tapi nggak sering. Oke. Nah, aku mau tambahin nih, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagus banget tadi yang si Levi sampaikan gitu. Ketika kita mulai biasakan diri kita dengan firman gitu, dengar khotbah, firman itu yang kita dengar itu akan membuat iman kita tuh jadi grow, jadi bertumbuh gitu. Nah, itu juga yang akan nge-brainwash cara berpikir kita yang tadinya kita tadi udah kena toksik gitu kan, yang jadi temperamen, yang tadi kita bahas tentang yang tadinya nggak temperamen jadi temperamen. Nah, ketika kita mulai sering dengar firman Tuhan, kita mulai merubah temperamen itu secara sadar atau nggak sadar gitu, karena firman Tuhan itu yang membantu kita dan iman itu yang akan grow gitu, akhirnya bertumbuh dan membuat kita berubah gitu, bukan lagi seperti orang-orang yang temperamen, bahasanya jadi kasar gitu. Nah, teman-teman, tadi teman-teman udah tahu nih how to solve the problem gitu. Nah, pernah gak sih lihat teman-teman di luar sana tuh yang kayaknya kesulitan banget mereka untuk kontrol tentang gadget ini gitu? Pernah gak sih kalian lihat, ini kayaknya dia benar-benar, dia kayak edik banget. Tadi yang kayak Devano bilang, karena difasilitasi jadi nggak naik kelas gitu ya. Nah, selain itu ada nggak yang benar-benar kayaknya dia benar-benar nggak bisa kontrol banget nih main gadgetnya gitu? Ada sih. Ya, gimana? Jadi dia pada saat sekolah, jadi setiap hari kan biasanya kumpul HP-nya jam 7.15 nih. Nih teman aku, dia malah main game terus sampai dia nggak terlalu tahu, udah terbiasa dia kayak gitu. Biasanya guru-guru lupa, terus malah dia mainnya lebih banyak pas jadi pas kita ada acara itu, untuk chapel gitu, dia malah lagi main game, malah semuanya udah ke tempat sana, terus akhirnya dia ditangkap, ambil HP-nya. Terus karena itu dia sekarang setiap kali habis pulang sekolah langsung dia pergi ambil main, dia selalu online gitu, selalu. Jadi dia terlalu udah ketergantungan ya, addiction jadinya ya, addiction jadinya. Nah, teman-teman rindu gak sih ngeliat teman-teman di luar sana? Mungkin teman-teman udah tahu nih how to solve the problem gitu, gimana caranya selesai masalahnya nih ketika teman-teman tahu nih, gue udah terlalu 13 jam nih gue main gadget. Akhirnya kita tahu, oke, kalau tadi solusi dari si Levi, kita perlu untuk mendengarkan firman Tuhan gitu, mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi dari Kimi membaca firman, Devano bagus juga tentang kita berinteraksi dengan Tuhan gitu. Kita ya berkomunikasi dengan Tuhan, kita doa sama Tuhan, kita tanya Tuhan. Nah, hal-hal tersebut yang itu membuat kita menjadi semakin dekat sama Tuhan. Tapi banyak orang di luar sana tuh, teman-teman di luar sana nggak ngerti hal-hal tersebut gitu. Nah, aku mau tanya, kira-kira menurut teman-teman gimana sih ajak mereka untuk aware akan hal ini gitu? Karena ini banyak hal di luar sana tuh yang udah fatal banget. Banyak orang-orang di luar sana yang anak-anak mudanya jadi mereka udah melawan orang tua gara-gara mereka udah benar-benar addiction banget sama main gadget ini gitu. Nah, apa sih yang tanggapan-tanggapan teman-teman mau sampein gitu? Buat teman-teman di luar sana yang sangat edik banget gitu, yang tadi sampai udah sampai nggak naik kelas, sampai benar-benar addiction banget, kembangkan apa yang ngelawan orang tua gitu. Ada gak tanggapan-tanggapan dari teman-teman di sini yang bisa menguatkan mereka gitu, menguatkan teman-teman di luar sana? Jangan terlalu ngabisin waktu buat main gadget, terus coba ngabisin waktu pergi sama keluarga atau sama teman-teman gitu. Yes. Jadi kita coba pertama untuk alihkan aktivitas ya dengan aktivitas lain gitu ya, aktivitas lain. Jadi bukan cuma sekedar gadget gitu, nah aktivitas lain. Tadi Kimi bilang kita bisa punya waktu kok, kita punya waktu untuk melakukan segala sesuatu yang jauh lebih produktif gitu, aktivitas lain yang jauh lebih produktif. Nah, mungkin bisa yang tadi spend time sama orang tua gitu, kita bisa ngobrol sama kakak adik kita bisa bicara sama orang tua kita, tanya sama orang tua kita apa sih yang bisa kita bantu di rumah selama
kita lagi di rumah ini gitu, lagi lockdown seperti ini gitu. Nah, menurut Devano gimana? Solusi yang bisa kita kasih buat teman-teman di luar sana nih yang masih bingung nih, mereka masih struggle banget nih, gimana sih caranya nih untuk ngelepasin addiction ini nih gitu. Kalau menurut aku sih kita harus tahu batasnya sendiri. Jadi kita kayak bisa nge-manage waktunya kita sendiri, gak harus disuruh-suruh orang lain. Nah, ini penting banget teman-teman untuk mendisiplinkan diri sendiri. Nah, ketika kita udah bisa tahu gimana caranya kita mendisiplinkan diri kita sendiri, kita udah cari tahu gitu batasnya tuh sampai mana, teman-teman. Nah, kan tadi bilang segala sesuatu diperbolehkan, betul, benar gitu. Tapi apakah segala sesuatunya berguna dan membangun gitu? Nah, kalau konteksnya kita main gadget cuma untuk refreshing, ya pasti cuma 1 jam 2 jam gitu. Refreshing nggak mungkin kita refreshing 13 jam, refreshing cuma main gadget kan gitu. Kita tahu ada batasan-batasan yang bisa kita terapkan untuk disiplinkan diri kita sendiri. Nah, terakhir kalau dari Levi seperti apa nih? Untuk bantu mereka, gimana caranya how to solve the problem nih? Untuk mereka tidak addiction lagi nih sama main game nih. Biasanya kan game atau main gadget itu biasanya untuk buat entertaining atau melakukan itu untuk biar lebih populer gitu. Oke. Jadi kita seharusnya lebih kepada dari kayak Kimi bilang tadi si tentang lebih spend time more with family, karena kita entertainment itu bukan cuman dari game atau gadget gitu. Ya, ada juga aktivitas ya, ada maksudnya. lebih banyak daripada itu. Yes. Nah, apa aja nih kira-kira kita bicara aktivitas lain nih, kita supaya bisa mereka juga tahu nih. Ada aktivitas di luar sana yang banyak gitu, maksudnya kayak kita bisa olahraga gitu. Iya. Bisa lakukan sport gitu kan, kayak misalnya lari, kita bisa main sepeda, kita bisa futsal, bisa basket, bisa berenang gitu. Banyak hal sebenarnya yang di luar sana untuk pertama kali kita bisa supaya waktu main gadget kita itu berkurang dulu gitu. Jadi nggak waktu main gadgetnya itu benar-benar udah gua paling nggak sehari tuh bisa 13 jam terus seperti itu. Akhirnya kan jadi addiction gitu kan. Nah, gimana caranya pakai waktunya yang 13 jam ini kita main gadgetnya diturunin jadi 5 jam pertama. Sisanya kita lakukan aktivitas yang lain. Mungkin olahraga, bantuin orang tua, seperti itu. Ya, kita bisa ngelakuin banyak hal sebenarnya gitu kan. Refreshingnya, aktivitasnya bisa dilakukan di banyak tempat gitu. Nah, teman-teman, banyak banget di luar sana yang mereka begitu ketergantungan dengan gadget, begitu ketergantungan dengan game itu sendiri. Teman-teman, saya tergerak untuk mendoakan teman-teman di luar sana yang punya ketergantungan dengan main gadget. Yuk kita satu-satu kita coba untuk satukan hati, kita berdoa sama-sama supaya mereka di luar sana bisa tahu bagaimana batasnya untuk main gadget. Bagaimana mereka bisa addiction itu sendiri bisa tertangani sama mereka gitu. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Yuk, mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Bapak, kami percaya Tuhan di luar sana kami tahu banyak teman-teman kami di luar sana yang begitu ketergantungan dengan gadget Tuhan, dengan gamenya Tuhan. Bapak yang baik, kami tahu Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk pegang mereka, untuk sentuh mereka Tuhan, untuk touch mereka Tuhan, agar mereka tahu Tuhan, ada Allah yang begitu lembut, yang sentuh mereka, yang kuatkan mereka Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan, mereka begitu lemah Tuhan, mereka nggak kuat, mereka bingung Tuhan, bagaimana caranya keluar dari ketergantungan ini Tuhan. Bapak yang baik, Allah Roh Kudus, kami undang Kau untuk sentuh mereka Tuhan. Sentuh teman-teman yang saat ini sedang menonton acara ini Tuhan, video ini Tuhan. Bapak sentuh hati mereka Tuhan, agar mereka tahu Tuhan, how to solve the problem. Bapak yang baik, ajari mereka Tuhan, agar mereka mengenal Engkau Allah yang besar dalam hidup mereka Tuhan. Engkau Allah yang begitu sempurna dalam hidup mereka Tuhan. Bapak yang baik, kami mohon Tuhan biar kiranya kasih karunia yang berasal daripada Engkau Tuhan turun atas hidup mereka Tuhan, agar mereka Tuhan boleh mengerti Tuhan akan kehendak-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup mereka, supaya mereka boleh mengerti Tuhan bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah itu Tuhan, karena mereka tahu mereka punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Bapa yang baik, sentuh setiap mereka Tuhan yang saat ini masih berketergantungan Tuhan dalam main gadget, dalam main game Tuhan, agar mulai hari ini Tuhan ada kuasa besar
yang turun atas hidup mereka Tuhan. Karena mulai hari ini Tuhan, ada pemulihan dalam hidup mereka Tuhan. Karena mulai hari ini Tuhan, Engkau yang beracara dalam hidup mereka Tuhan. Bukan game lagi, bukan gadget lagi, tapi ada kuasa-Mu yang besar Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, untuk teman-teman yang sedang menonton video ini Tuhan, mereka boleh terima Tuhan sukacita daripada surga itu Tuhan. Mereka boleh terima penguatan Tuhan, kekuatan daripada surga itu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami saat ini Tuhan untuk berbincang-bincang mengenai kelemahan-kelemahan kami Tuhan dalam main gadget Tuhan. Bapak, biar kiranya Tuhan Kau juga pimpin setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, agar kami mengerti bagaimana membatasi diri kami Tuhan dalam bermain dalam gadget itu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Nah, teman-teman, saya percaya di luar sana banyak teman-teman yang menonton video ini. Teman-teman, saya mau ingatkan bahwa ada Tuhan yang besar yang akan bantu kamu keluar dari masalah ini. Ada Tuhan yang besar yang membantu kamu untuk keluar, untuk mengatasi ketergantungan kamu dalam main gadget. Tenang teman-teman, kamu punya Tuhan yang besar, bukan game yang besar, bukan ketergantungan yang besar, bukan gadget yang besar, tapi Tuhan yang besar. Percaya, ketika kamu mulai mendekatkan diri sama Tuhan, kamu mengaku aja dalam kelemahan kamu. Kamu jujur aja atas kelemahan kamu. Tuhan, aku masih ketergantungan nih main game, main gadget. Kamu jujur aja sama Tuhan. Dan ketika kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kamu benar-benar merendahkan diri dan berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan akan sentuh kamu. Akan ada pemulihan dalam hidup kamu. Kamu mulai mengerti bagaimana caranya mengatasi masalah itu. Bukan karena kamu tahu, tapi karena kamu tahu Tuhan besar. Tuhan yang begitu besar yang membantu kamu untuk mengatasi masalah itu sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan video-video selanjutnya, kita akan bicara tentang banyak hal yang berkaitan dengan teman-teman muda saat ini. Oke, Tuhan berkati. God bless you all. Bye-bye. Bye.